Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai lingkungan basis data. Concurrency adalah satu fitur DBMS atau Database Management System yang mengizinkan banyak transaksi pada saat bersamaan untuk mengakses data yang sama. Dalam proses concurrency, dibutuhkan suatu Concurrency Control Mechanism atau CCM agar transaksi yang dilakukan oleh banyak user pada suatu sistem di dalam waktu yang bersamaan tidak saling mengganggu dan tidak menghasilkan inkonsistensi data. Ada 3 masalah yang disebabkan oleh concurrency, diantaranya 1. Loss update problem. Ini masalah operasi update yang sukses dari seorang pengguna kemudian ditimpali oleh operasi update dari pengguna lain. Selanjutnya yang kedua, uncommit dependency problem. Ketergantungan yang tidak sukses atau modifikasi sementara. Masalah ini terjadi saat suatu transaksi membaca data dari transaksi yang lain belum dikomit. Selanjutnya yang ketiga terakhir, inconsistency analysis problem. Masalah ini terjadi saat satu transaksi membaca beberapa nilai tetapi transaksi kedua pada waktu bersamaan memodifikasi nilai tersebut. Kita masuk di loss update problem. Masalah ini timbul jika dua transaksi mengakses item database yang sama yang mengakibatkan nilai dari database tersebut menjadi tidak benar. Kita lihat di sini ada satu tabel dengan 3 nama kolom transaksi A, waktu, dan transaksi B. Proses awal transaksi A membaca record dengan waktu transaksi 1, proses kedua transaksi B membaca record dengan waktu transaksi 2. Proses ketiga transaksi A memodifikasi record dengan waktu transaksi 3. Proses terakhir transaksi B memodifikasi record dengan waktu transaksi 4. Contoh loss update problem. Data transaksi pada rekening bersama Ika dan Susi dalam tabel berikut. Terdapat 4 kolom, diantaranya waktu, transaksi Ika, transaksi Susi, dan saldo. Transaksi 1 dilakukan oleh Ika membaca record dengan saldo 1 juta. Transaksi 2 dilakukan oleh Susi membaca record dengan saldo 1 juta. Transaksi ketiga dilakukan oleh Ika mendebit record dengan saldo 50.000 dari 1 juta. Transaksi keempat Ika ditulis dengan saldo 950.000. Transaksi kelima Susi setoran 100.000 dari nilai saldo 1 juta. Transaksi 6 Susi memiliki saldo akhir 1.100.000. Dari nilai saldo menjadi tidak benar disebabkan Susi membaca nilai saldo sebelum transaksi Ika. Mengubah nilai tersebut dalam database sehingga nilai yang sudah diupdate yang dihasilkan dari transaksi Ika menjadi hilang. Sebagai lanjutan, 2 masalah modifikasi sementara uncommit update problem. Masalah ini timbul jika transaksi membaca suatu record yang sudah dimodifikasi oleh transaksi lain, tetapi belum terselesaikan uncommit. Terdapat kemungkinan kalau transaksi tersebut dibatalkan atau rollback. Kita lihat di sini ada satu tabel dengan 3 nama kolom transaksi A, waktu, dan transaksi B. Transaksi A membaca record waktu transaksi 1, kemudian transaksi B membaca recordnya juga. Sedangkan waktu transaksi 2 masih terus berlangsung, dilanjutkan dengan transaksi A memodifikasi record waktu transaksi 3, kemudian transaksi B diketahui statusnya rollback. Sebagai contoh uncommit update problem, kita lihat di sini ada satu tabel dengan 4 kolom. Kolom pertama waktu transaksi, kolom kedua transaksi simpanan, kolom ketiga transaksi bunga, kolom keempat berupa saldo.
Selanjutnya waktu transaksi 1 yaitu transaksi simpanan membaca saldo 1 juta. Kemudian transaksi 2 saldo tersebut bertambah 1 juta dengan saldo 1 juta. Transaksi ketiga ditulis saldo dengan total 2 juta. Transaksi keempat transaksi bunga membaca record data saldo 2 juta. Transaksi kelima membaca saldo dikali 0,5% dari saldo 2 juta. Transaksi keenam menulis saldo 2.300.000. Kemudian transaksi ketujuh untuk transaksi bunga dengan status rollback 2.300.000. Nilai saldo menjadi tidak benar disebabkan terjadi rollback pada tahap ketujuh atau transaksi ketujuh yang membatalkan transaksi sebelumnya transaksi 6, sehingga saldo tersebut seharusnya tetap 2 juta. Sebagai lanjutan di sini masalah analisa yang tidak konsisten, problem inconsistency analysis. Masalah ini timbul jika sebuah transaksi membaca suatu nilai, tetapi transaksi yang kedua mengupdate beberapa nilai tersebut selama eksekusi transaksi pertama. Contoh problem inconsistency analysis. Kita lihat di sini ada tabel dengan 3 kolom. Yang pertama transaksi A, kedua waktu, ketiga transaksi B. Nilai awal transaksi A yaitu 40, nilai 2 sama dengan 50 untuk waktu, nilai 3 sama dengan 30 untuk transaksi B. Selanjutnya transaksi A membaca nilai 1 40 dalam waktu transaksi 1 dengan jumlah sama dengan 40. Kemudian masuk lanjut lagi transaksi waktu 2 T2 membaca nilai 2 sama dengan 50 dan menjumlah transaksi dari nilai 1 dan nilai 2 menjadi 90. Kemudian lanjut waktu transaksi 3 membaca nilai 3 sama dengan 30. Transaksi 4 memodifikasi nilai 3 dari 30 menjadi 20. Transaksi 5 baca nilai 1 sama dengan 40, kemudian transaksi 4 memodifikasi nilai 1 dari 40 menjadi 50. Waktu transaksi 7 commit, lanjut lagi ke waktu transaksi 8 membaca nilai 3 sama dengan 20, kemudian jumlah sama dengan 110 bukan 120. Nah, jika kita lihat di sini transaksi A menjumlahkan nilai 1, nilai 2 dan 3. Transaksi B nilai 1 plus 10, nilai 3 minus 10. Locking adalah salah satu mekanisme pengontrol konkurensi. Konsep dasar ketika sebuah transaksi memerlukan jaminan kalau record yang diinginkan tidak akan berubah secara mendadak, maka diperlukan kunci untuk record tersebut. Fungsi locking untuk menjaga record tersebut agar tidak dimodifikasi oleh transaksi lain. Jenis-jenis lock. Yang pertama share atau S. Kunci ini memungkinkan pengguna dan para pengguna konkuren yang lainnya dapat membaca record tetapi tidak mengubahnya. 2. Eksklusif atau X. Kunci ini memungkinkan pengguna untuk membaca dan mengubah record, sedangkan pengguna konkuren lain tidak diperbolehkan membaca ataupun mengubah record tersebut. Sebagaimana kita lihat di sini matriks X bertemu dengan X dengan status no, kemudian X bertemu dengan S dengan status no, kemudian X bertemu dengan minus yes, S bertemu dengan X statusnya no, S bertemu dengan S statusnya yes, kemudian S bertemu dengan minus statusnya yes, kemudian minus bertemu dengan X statusnya yes, minus bertemu dengan S berstatus yes, minus dengan minus berstatus yes. Cara kerja locking, masalah kehilangan modifikasi atau loss update problem.
Transaksi A membaca record 11 dengan kunci S, kemudian waktu T2 langsung pada posisi transaksi B, yaitu membaca record dengan kunci S. Transaksi A memodifikasi record pada waktu T3, kemudian dengan kunci X. Transaksi A status tunggu waktu T4, transaksi B memodifikasi R dengan kunci X, kemudian status tunggu ada pada dua transaksi A dan B. Masalah modifikasi sementara uncommit update problem. Dengan waktu T1, transaksi B memodifikasi R dengan kunci X. Kemudian transaksi A membaca R dengan kunci S pada waktu T2. Selanjutnya tunggu. T3, transaksi B sync point atau kunci X dilepas. Transaksi A status tunggu baca record kembali dengan kunci S waktu T4. Selanjutnya transaksi A tidak ada transaksi pada waktu T1, yang ada transaksi adalah transaksi B modifikasi R dengan kunci X. Kemudian transaksi A memodifikasi R dengan kunci X pada T2, selanjutnya transaksi B kosong. Transaksi A status tunggu pada waktu T3 dan transaksi B status kosong. Selanjutnya transaksi B synchronize point dengan kunci X dilepas, kemudian transaksi A dengan status tunggu memodifikasi record R dengan kunci X pada waktu T4. Masalah analisa yang tidak konsisten, problem of inconsistent analysis. Nilai 1 dengan angka 40, nilai 2 dengan angka 50, nilai 3 dengan angka 30. Pada transaksi A membaca record nilai 1 sama dengan 40 dengan kunci S jumlah sama dengan 40 waktu T1. Kemudian transaksi B kosong. Selanjutnya transaksi A membaca nilai 2 dengan angka 50 dengan kunci S, kemudian jumlah 90 waktu T2. Transaksi B membaca nilai 3 yaitu 30 dengan kunci S waktu T3. Selanjutnya transaksi B memodifikasi nilai 3 dengan kunci X waktu T4 dari 30 menjadi 20. Selanjutnya transaksi B membaca nilai 1 dengan nilai 40 dengan kunci S pada waktu T5. Kemudian transaksi B memodifikasi nilai 1 dengan kunci X dengan status tunggu pada waktu T6. Selanjutnya transaksi A memodifikasi nilai 3 dengan kunci S dengan status tunggu pada waktu T7 dan transaksi B statusnya tunggu. Time stepping adalah salah satu alternatif mekanisme kontrol concurrency yang dapat menghilangkan masalah deadlock. Dua masalah yang timbul pada time stepping: satu, suatu transaksi memerintahkan untuk membaca suatu item yang sudah diupdate oleh transaksi yang belakangan. Dua, suatu transaksi memerintahkan untuk menulis suatu item yang nilainya sudah dibaca atau ditulis oleh transaksi yang belakangan. Crash dan recovery. Pengertian crash adalah suatu failure atau kegagalan dari suatu sistem. Penyebab dari kegagalan adalah disk crash, yaitu informasi yang ada di disk akan hilang. 2. Power failure, informasi yang disimpan pada memori utama dan register akan hilang. 3. Software error, yaitu output yang dihasilkan tidak betul dan sistem database-nya sendiri akan masuk di suatu kondisi tidak konsisten. Klasifikasi failure berdasarkan jenis storage. Yang pertama, volatile storage. Biasanya informasi yang terdapat pada volatile akan hilang jika terjadi kerusakan sistem crash atau sebagai contoh RAM. Yang kedua, non-volatile storage. Biasanya informasi yang terdapat pada non-volatile storage tidak akan hilang jika terjadi kerusakan sistem, contoh ROM.
Yang ketiga, stable storage. Informasi yang terdapat dalam stable storage tidak pernah hilang, contoh hard disk write. Jenis-jenis kegagalan. Yang pertama, logic error. Program tidak dapat lagi dilaksanakan disebabkan oleh kesalahan input, data tidak ditemukan, atau overflow. Kedua, sistem error. Sistem berada pada keadaan yang tidak diinginkan, seperti terjadi deadlock. Sebagai akibat, program tidak dapat dilanjutkan, namun setelah beberapa selang waktu, program dapat dijalankan kembali. 3. Sistem crash. Kegagalan fungsi perangkat keras menyebabkan hilangnya data pada volatile storage, tetapi data pada non-volatile storage masih tetap ada. 4. Disk failure. Hilangnya data dari sebuah blok disk disebabkan oleh kerusakan head atau kesalahan pada waktu pengoperasian transfer data. Security adalah suatu proteksi data terhadap perusakan data dan pemakaian oleh pemakai yang tidak mempunyai izin. Beberapa masalah security secara umum. 1. Di dalam suatu perusahaan, siapa yang diizinkan untuk mengakses suatu sistem? 2. Bila sistem tersebut menggunakan password, bagaimana kerahasiaan dari password tersebut dan berapa lama password tersebut harus diganti? 3. Dalam pengontrolan hardware, apakah ada proteksi untuk penyimpanan data atau data storage? 2. Kategori penyalahgunaan database. Yang pertama, kategori yang tidak disengaja. Contoh, anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer. 2. Kategori yang disengaja. Contoh, insert, delete, dan update oleh pihak yang tidak berwenang. Beberapa tingkatan masalah security. Yang pertama, fisikal berkaitan dengan pengamanan lokasi fisik database. Kedua, man berkaitan dengan wewenang user. Sistem operasi berkaitan dengan keamanan sistem operasi yang digunakan dalam jaringan. Keempat, sistem database. Sistem dapat mengatur hak akses user. Pemberian wewenang dan view. Konsep view adalah cara yang diberikan pada seseorang pemakai untuk mendapatkan model database yang sesuai dengan kebutuhan perorangan. Database relasional membuat pengamanan pada level. Relasi seorang pemakai diperbolehkan atau tidak mengakses langsung suatu relasi. View seorang pemakai diperbolehkan atau tidak mengakses data yang terdapat pada view. Read authorization. Data dapat dibaca tetapi tidak boleh dimodifikasi. Insert authorization. Pemakai boleh menambah data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Update authorization. Pemakai boleh memodifikasi tetapi tidak dapat menghapus data. Authorization. Pemakai boleh menghapus data. Index authorization. Pemakai boleh membuat atau menghapus indeks. Resource authorization mengizinkan pembuatan relasi-relasi baru. Alternation authorization mengizinkan penambahan atau penghapusan atribut dalam suatu relasi. Drop authorization. Pemakai boleh menghapus relasi yang ada. Integrity berarti memeriksa keakuratan dan validasi data. Beberapa jenis integrity. Yang pertama, integrity constraint, yaitu memberikan suatu sarana yang memungkinkan pengubahan database oleh pemakai yang berwenang sehingga tidak akan menyebabkan data inkonsisten. 2. Integrity rule. Pada basis data relasional terbagi menjadi 2. Integrity entity, integrity referensi. Integrity entity contoh tidak ada satu komponen kunci primer yang bernilai 0 atau 0. Selanjutnya, integrity referensi. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harless.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.